Untuk bagian bawah aman saja ya. Hati-hati, ada risikonya. Sekali lagi saya bilang berhati-hati ya, karena ada risikonya, biar tidak menyesal nanti. Oke sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan memproses beberapa bahan bonsai yang saya miliki di rumah, yaitu melakukan perawatan kesehatan dari beberapa jenis pohon, apalagi sekarang di musim penghujan ya. Musim penghujan biasanya membuat pohon-pohon kita menjadi lembab, media basah, sehingga banyak sekali tumbuh bakteri dan jamur dan juga lumut ya. Dan kali ini, perawatan kali ini yaitu menjaga kesehatan pohon, terutama di bagian kulit ya, di bagian kulit kayu pohon tersebut, supaya tidak terserang bakteri dan juga jamur ataupun lumut ya yang menempel di batang-batang pohon. Jadi kita akan menggunakan obat kimia. Jadi kita lihat dulu bagaimana sih perbedaannya pohon yang sudah diolesi obat dengan yang belum ya. Kali ini kita akan lihat dulu pohonnya, kita akan bandingkan, kemudian kita akan lakukan prosesnya dan jenis bahan apa yang saya gunakan untuk membuat atau mengoleskan di batang pohon tersebut supaya tidak terserang jamur, bakteri dan juga lumut. Oke, kita mulai, kita bandingkan dulu. Oke teman-teman, jadi yang ini sudah saya oleskan fungisida dan yang ini yang belum ya. Jadi bisa dilihat warna kulitnya. Nah ini untuk batang kayu yang belum saya oleskan, teman-teman bisa lihat ada lumut, mungkin juga ada jamur dan juga bakteri yang kadang membuat busuk ya, di bekas potongan, itu menyebabkan pembusukan ya. Jadi harus kalau musim hujan seperti ini biasanya saya lakukan fungisida ya, menggunakan anti jerman yang saya beli di tempat teman saya. Namun tetap berhati-hati dalam pemakaian ya teman-teman, jangan sampai terkena daun ataupun tunas muda yang kita akan gunakan sebagai cabang ataupun anak cabang ataupun ranting ya. Teman-teman harus berhati-hati. Jadi itu perhatian dari saya agar tidak menyesal nanti. Oke teman-teman, jadi ini yang belum ya, ini yang belum saya oleskan obat fungisida. Kemudian yang sudah saya oleskan sangat putih mulus ya, jadi batang menjadi putih mulus dan terlihat sehat sekali ya untuk batang ini. Jadi jika ditumbuhi banyak lumut, jadi sangat kurang enak ya dilihat pohonnya, kurang bersih. Ini sangat bersih sekali. Jadi ini obat ini sangat manjur sekali untuk membuat halus dan membuat putih seperti ini di batang pada bonsai teman-teman di rumah. Nah, jadi obat yang saya pakai adalah anti jerman yang saya beli di tempat teman saya, atau bisa juga beli di online. Ingat juga ya aturan pakainya. Jadi wajib dicampur dengan air dan juga jangan sampai terkena daun dan tunas muda atau tunas yang baru tumbuh, karena akan kering seperti ini. Kering namun tidak akan menyebabkan masalah yang besar. Namun jika terlalu banyak atau pohonnya yang baru-baru tumbuh yang tunasnya akan digunakan, itu lumayan berisiko teman-teman. Jadi hanya dioleskan di batang saja ya, menggunakan sikat gigi ataupun sikat kawat yang halus sekali ya, agar tidak merusak dari kulit pohon yang kita rawat ya, kulit bonsai ya. Nah ini yang pertama yang sudah saya oleskan. Kita juga akan review juga ya beberapa pohon yang saya oleskan dengan fungisida ini, atau saya menggunakan anti jerman ya. Nah ini teman-teman yang sudah saya oleskan dari jenis sancang bonsai bergaya on the rock yang saya sudah oleskan dengan anti jerman. Jadi sangat berubah sekali di warna kulit ya, warna kulit dari pohon ini menjadi putih sekali dan bersih ya. Jadi sangat enak sekali untuk dipandang, namun berbahaya untuk tunas-tunas yang masih baru tumbuh dan juga untuk daun ya, karena akan menyebabkan kering ya. Jadi seperti ini sudah mau kering, namun tidak berisiko sekali ya, karena tidak akan membuat pohon itu mati mendadak, namun membuat daun menjadi kering
dan juga tunas yang baru tumbuh juga akan kering. Jadi tetap berhati-hati teman-teman dalam pemakaiannya. Nah, jadi hanya dioleskan di kayu saja, terutama di bagian yang bawah ya. Biasanya yang banyak tumbuh lumut itu yang di bagian bawah-bawahnya saja ya teman-teman. Jadi jangan sampai melakukan pengolesan di bagian daun dan juga di bagian tunas yang baru tumbuh. Jadi sangat berbahaya ya. Jadi saya tidak menganjurkan untuk teman-teman menggunakan anti jerman ya untuk daun ataupun untuk tunas yang baru tumbuh. Beresiko teman-teman. Jadi hanya untuk di kulit kayu seperti ini. Hanya di sini saja. Kemarin saya gosok-gosok ke seluruh ya. Jadi menyebabkan beberapa tunas yang baru tumbuh itu menjadi kering. Kita akan ulang lagi mencari pertumbuhan tunas. Namun untuk keseluruhan hasil maksimal, ada risiko sedikit, kita gunakan secara berhati-hati teman-teman. Nanti saya juga akan praktekkan bagaimana cara mengoleskannya agar lebih aman ya. Oke, ini yang kedua. Tadi yang itu yang pertama, ini yang kedua pohonnya yang sudah saya oleskan dengan anti jerman. Ayo kita akan cek pohon berikutnya. Nah teman-teman, ada waru ya yang sudah saya oleskan dengan anti jerman juga. Ini sangat putih sekali teman-teman. Kemarin sangat banyak lumut, sekarang sudah putih mulus seperti ini. Jadi senang sekali kita lihat ya untuk pohonnya. Senang ya kalau kita melihat pohonnya putih mulus, sama seperti kita lihat cewek putih yang mulus, pasti senang ya. Jadi ini lumayan bagus, namun berisiko teman-teman ya. Jadi tetap hati-hati. Nah seperti ini contohnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kering ya. Ada tunas baru tumbuh kering yang kemarin saya gosok. Ini juga kering, ada daun yang kering. Namun total semua tidak terjadi masalah apa-apa. Masih banyak tumbuh tunas yang lebih baik karena pemakaian juga tidak terlalu ke arah ke ranting ya, hanya di bagian batang dan juga di bagian cabang saja. Jadi tidak masalah. Nah teman-teman, ini dia putih mulus. Sangat putih dan mulus ya. Oke teman-teman, ini bonsai bergaya on the rock saya yang saya oleskan fungisida. Ini lumayan tidak terjadi masalah, namun di bagian bawah ya ini ya. Ini ada yang kena hitam dan kering ya. Teman-teman bisa lihat hitam dan kering. Ini juga tunas-tunas yang baru tumbuh kering ya. Nah, namun tidak menyebabkan pohon itu mati ranting ya. Hanya mengeringkan tunas yang baru tumbuh saja. Dan juga mengeringkan daun. Hati-hati teman-teman ya. Daun juga bisa kering. Namun keseluruhan baik-baik saja teman-teman. Tetap ya, saya anjurkan pemakaiannya. Namun jangan sampai terkena tunas ataupun daun. Hanya itu saja. Jadi saya menggunakan anti jerman seperti ini. Botolnya tidak ada tulisan karena saya beli eceran ya. Hanya beli sedikit, saya coba dulu. Jika bagus baru saya akan pakai lagi. Namun hati-hati, ada risikonya. Sekali lagi saya bilang berhati-hati ya, karena ada risikonya, biar tidak menyesal nanti. Nah teman-teman, jadi ini saya olesi fungisida. Jadi ada beberapa yang kering ya, daun-daun di ujung seperti ini kering dia karena saya kemarin oles di semua bagian ya. Jadi saya juga tidak tahu ya, ternyata anti jerman ini bisa bikin tunas muda menjadi kering ataupun daun menjadi kering. Jadi hanya dioleskan di batang saja teman-teman. Nih, ini contohnya putih mulus ya. Jadi saya sangat senang juga ya, karena pohon saya menjadi bersih, bebas dari jamur, lumut dan juga bakteri. Oke, kita ambil yang lain lagi. Nah teman-teman, ini juga sudah saya oleskan dengan fungisida. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi lebih mulus lagi pohonnya. Oke, ini pohonnya yang sudah saya oleskan fungisida ya. Ini dia pohonnya. Nah teman-teman, ini pohon bunyin yang kemarin malam ya saya olesi. Ternyata sekarang sudah, kemarin hitam-hitam ya. Ini sudah mulai bersih dan terlihat tampak putih-putih ya. Nanti sesuai dengan kita cuci lagi, kemudian kena sinar matahari, nanti akan putih bersih ya. Karena lumut sudah tidak bisa berkembang lagi. Dan ini mungkin dilakukan secara rutin ya, tidak hanya sekali saja.
Nah, mungkin nanti kita olesi lagi jika musim hujan ya. Biasanya musim hujan itu kelembaban pohon ya, sehingga menimbulkan tumbuh-tumbuh gini, lumut ya, lumut, jamur, dan juga bakteri. Jadi tetap dirawat pohonnya teman-teman. Nah teman-teman, ini juga ya, namun ini ada yang layu satu, kering ya. Nah jadi saya tetap anjurkan berhati-hati menggunakan obat ini. Jangan menggunakan yang dekat-dekat dengan tunas, kita gunakan hanya di bagian batang saja. Namun batangnya sangat bagus sekali jadinya. Namun menyebabkan banyak yang kering ya. Jadi daun-daun yang kena kering. Ini pertama yang saya gunakan. Nah, saya juga tidak tahu caranya, saya coba-coba saja, ternyata lumayan berisiko. Namun hasil yang maksimal jika teman-teman menggunakan fungisida ataupun dengan merek dari anti Jerman ya. Jadi tetap berhati-hati ya. Oke. Nih pohonnya teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan ya bagaimana cara saya mengolesi. Jadi memerlukan kehati-hatian ya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba di pohon ini ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan yaitu karena batangnya kering karena tadi tidak hujan, jadi kita lumuri dengan air dulu ya. Lalu kita kenakan air dulu agar lebih lembab lagi, mempermudah proses ya. Ini kita sirami air dulu. Nah, kemudian kita tuangkan air seperti ini. Kemudian kita tuangkan anti jamur atau fungisida secukupnya ya, sedikit saja. Nah, jangan terlalu banyak teman-teman ya. Kemarin terlalu banyak, lumayan berbahaya ya. Kemudian kita gunakan sikat kawat halus ya. Jadi jika teman-teman ingin melihat hasil yang maksimal, menggunakan sikat kawat halus seperti ini. Langsung kan. Nah, jadi jika tidak menggunakan fungisida, jamur akan tumbuh lagi besok ya, atau akan cepat tumbuh lumut dan juga jamur. Namun jika teman-teman menggunakan fungisida, jamur akan lama berkembang ya. Tapi hati-hati jangan sampai terkena daun dan tunas baru. Tetap pelan-pelan saja. Yang penting selamat ya. Pelan-pelan asal selamat. Yang penting selamat. Nah, pelan-pelan teman-teman ya, jangan gerasa-gerusu. Kalau gerasa-gerusu nanti pohonnya risiko ya. Ini kita pelan-pelan. Percikannya juga hati-hati ya, agar tidak mengenai tunas dan juga daun. Percikan ya, percikan dari air yang kita melakukan penyikatan ini juga harus berhati-hati teman-teman. Jadi pelan-pelan saja, satu arah saja ya, agar tidak menyebabkan percikan ini jatuh kemana-mana ya. Pelan-pelan saja teman-teman. Jadi jangan sampai terkena daun ataupun tunas yang kecil yang baru tumbuh. Seperti ini teman-teman, cara pakainya mudah sekali. Hanya mengoleskan saja menggunakan sikat gigi atau sikat kawat. Lebih efektif menggunakan sikat kawat halus ya. Kalau sikat kawat yang kasar sangat mempengaruhi kulit juga. Takutnya mencederai kulit-kulit ini ya. Nih, ini yang baru diolesi. Ini yang kemarin. Ini sekitar 3 hari ya saya oleskan. Nah, kita ambil lagi ya waru ya. Iya. Nah, ini pohon waru saya.
gampang dan mudah. Nah teman-teman, jadi itu dia proses ya. Nah itu dia teman-teman, itu proses saya melakukan pengolesan fungisida menggunakan anti jerman yang lumayan berisiko. Jadi pemakaiannya harus hati-hati, jangan sampai terkena daun dan juga ranting, daun dan juga tunas muda. Hanya mengoleskan di bagian kulit saja. Dan juga untuk dosisnya diperhatikan juga, ditambah dengan air ya, jangan dipakai full, dicampur air, hanya menggunakan sedikit saja. Hasilnya lumayan efektif, membuat kulit bonsai menjadi mulus dan putih menggunakan anti jerman. Dan tetap ikuti petunjuk pemakaiannya, berhati-hati bila terkena daun ya, kalau untuk bonsai. Dan selamat mencoba, dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam bonsai.